Halo sahabat madu CLB, hari ini kita akan mereview kotak standar untuk budidaya lebah apis mellifera. Dan biasanya di seluruh dunia kotak itu ukurannya sih sudah standar, termasuk di Indonesia. Nah, kurang lebih sih ukurannya, kalau kita ukur dimensinya ini, lebarnya sekitar 40 kotor 40 cm, tinggi dihitung dari tutup sekitar 28, panjangnya 50. Nah, komponen-komponennya, pertama kita mulai dari tutup. Fungsi tutup ini antara lain adalah melindungi lebah dari hujan dan panas. Kenapa? Karena ketika lebah langsung terkena air hujan itu akan sangat tidak bagus ya. Dan apabila juga terlalu langsung kena cahaya matahari itu juga kurang bagus. Makanya ini kita lindungi pakai plat dan dilapisi oleh papan. Nah, ini dia bentuknya. Dan ada apa lagi di dalamnya? Nah, setelah tutup itu ada penutup kasa. Ini sebenarnya fungsinya penutup kasa ini agar lebah tidak kabur aja, karena lebah mellifera ini di berbagai negara atau seperti di Jawa itu ya, itu para peternak itu biasanya sih dia mobile, nggak diem di satu tempat, jadi berpindah-pindah. Nanti ini fungsinya nanti ketika mau dipindah, ini kan belum dipaku ya, belum dimatikan. Nanti ini kalau mau dipindah dibawa jalan, ini dipaku sehingga lebahnya nggak kabur. Nah, ini dia tutup dalamnya, tutup kasa. Dan ada apa lagi? Kalau di CLB isi dalamnya ini ada yang pertama itu adalah feeder. Nah, feeder bentuknya seperti ini, terbuat dari ya ini, kalau ini triplek ya, triplek dan dilem. Nah, ini fungsinya untuk memberi pakan tambahan pada saat musim-musim pacaklik. Kenapa butuh pakan tambahan? Karena lebah apis mellifera ini lebah yang sangat produktif, sangat aktif. Jadi ketika pacaklik, misalnya pada saat musim hujan, ketika dia nggak dapat nektar, kita sedikit yang ngebantu untuk memberi nektar buatan untuk si lebah, untuk kesehatannya lebah, bukan untuk madunya. Dan ada apa lagi di dalamnya? Ya, ini ada frame. Frame inilah nantinya si lebah bersarang dan membangun sarang, bertelur dan menyimpan madu. Ini bentuknya seperti ini. Ini kebetulan ini pondasi. Nah, ini nanti pondasi akan dibangun. Ini baru setengah jadi. Nanti kalau jadinya seperti ini. Nah, nih, ini yang udah jadi. Ini namanya sarang turunan. Oke. Jumlahnya ada standar sih kalau di kita 7, tapi bisa maksimum 9. Nah, untuk bahan baku kotak ini tidak menuntut harus jenis apa, jenis kayu apa gitu ya. Yang penting intinya satu, kering dan keras. Keras itu artinya nggak terlalu ya, ketika nanti kita butuh mobile atau kita pengetrakan panen itu nggak gampang patah. Itu aja intinya sih. Dan tidak harus kayu-kayu yang mahal gitu loh. Teman-teman sih kalau ada modal, ada anggaran, ya boleh aja sih pakai kayu jati, lebih bagus gitu kan. Tapi ketika yang tersedia cuma kayu-kayu bukan kelas ya juga bisa. Dan jangan lupa nih, nah ini ada tutupnya, ada lubang keluar masuknya ini. Oke. Nah, ini lebarnya itu 1 cm. Oke. Nah, ini ada tempat pegangan. Tempat pegangan itu ya ketika kita mau pindah kotak ke daerah
A ke posisi daerah B, ya kan kita gampang ini, tinggal bawa begini kalau ya. Dan untuk pewarnaan sih sebenarnya kalau kita lebih cenderung bukan ke estetika ya, untuk supaya ini papan ini tidak cepat dimakan usia gitu ya, jadi dia awet ketika kena hujan panas gitu. Dan sebenarnya tidak ada anjuran khusus harus cat besi atau cat kayu, cat papan, semuanya bisa asal dia bisa melapisi pori-pori papan ini ya. Ini singkat sekali, demikian review kotak versi kita ya. Menurut saya sih ini sudah sangat-sangat standar, karena kita juga belajar dari teman-teman yang sudah dahulu berpengalaman, teman-teman dari Pulau Jawa. Demikian, terima kasih. Buat teman-teman yang masih bingung untuk pembuatan kotak budidaya lebah apis mellifera, silahkan tinggalkan komen di kolom di bawah ini. Dan juga bagi kalian yang nggak mau pusing-pusing ingin budidaya lebah apis mellifera, kita juga menyediakan paket lengkap kotak beserta isi koloni lebahnya siap panen. Langsung aja kunjungi link deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.